Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Sandi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem lift dan mensimulasikan lift penumpang dengan menggunakan software Factory.io, GXWorks, dan juga MXOPC. Baik, langsung saja kita menuju ke Factory.io. Di sini saya sudah membuat atau merangkai komponen-komponen yang akan saya gunakan di Factory.io. Pertama ada elevator atau lift dengan 3 lantai. Kemudian ada panel box. Panel box pertama ini adalah kalau kita ibaratkan pada sebuah lift, maka terdapat tombol di dalam dan di luar. Tombol di dalam itu biasanya disebut dengan tombol send, artinya kita mengirim perintah atau mengirim tujuan ke lantai keberapa begitu. Kemudian yang kedua terdapat tombol call atau panggilan, artinya kita memanggil lift untuk menuju ke lantai yang sedang kita berada. Contohnya ketika kita berada di lantai 1 dan lift sedang berada di lantai 3, maka lift akan bergerak menuju ke lantai 1. Seperti itu. Untuk masing-masing lantai di sini saya berikan tombol untuk call. Kemudian untuk tombol sendnya saya membuat hanya satu di panel box, karena jika kita ibaratkan pada sebuah lift sungguhan atau yang realnya, tombol send ini atau perintah ini dia akan berada di dalam lift dan akan mengikuti naik turunnya lift. Namun untuk tombol call ini di setiap lantai dia hanya diam atau statis, artinya tidak mengikuti lift. Kemudian pada lift atau elevator ini juga saya gunakan 5 buah sensor kapasitif. Sensor pertama yaitu untuk mendeteksi lift pada lantai 1, kemudian sensor kedua untuk mendeteksi lift pada lantai 2, dan juga sensor ketiga untuk mendeteksi lift pada lantai 3. Kemudian terdapat 2 sensor kapasitif tambahan sebagai mekanisme slow. Jadi ketika lift yang sedang bergerak mendekati ke lantai tujuannya, misalnya dari lantai 1 mendekati lantai 2, maka dan kemudian sensor 2-nya ini mendeteksi keberadaan liftnya, maka mekanisme slow pada liftnya akan hidup. Jika kita bayangkan pada lift sungguhan, jika tidak ada mekanisme slownya, yang terjadi adalah pertama, motor yang menggerakkan naik turunnya lift ini akan cepat rusak ya, karena dia terletak ketika dia hidup, kemudian sensor lantai 2-nya langsung mendeteksi dan motor langsung bergerak, langsung berhenti secara cepat, maka yang terjadi adalah motor jadi cepat rusak. Selain itu, penumpang yang sedang berada di dalam liftnya juga akan mengalami goncangan karena mengalami perubahan dari pergerakan yang laju kemudian langsung stop, maka akan terguncang. Seperti itu sensor yang saya gunakan ada 5. Kemudian sebagai pengganti mekanisme buka dan tutup pintunya, di sini saya memasang indikator pada setiap lantainya. Lantai 1 saya buat satu indikator, lantai 2, kemudian lantai 3 juga ada. Jadi ketika lift misalnya bergerak dari lantai 1 ke lantai 3 dan sudah bergerak mendekati kemudian sampai ke lantai 3, maka indikator lampu untuk 3 ini untuk mekanisme buka tutup pintu ini akan aktif selama 100 milisekund, yang menandakan pintunya itu sedang terbuka kemudian tertutup kembali. Seperti itu. Selain ketika lift sedang send atau menuju ke lantai tujuan, ketika kita menekan tombol call, liftnya juga pintunya juga akan terbuka dulu lalu tertutup kembali melalui indikator ini. Mungkin itu komponen-komponen yang saya gunakan.
Sisanya adalah komponen tambahan seperti pembatas, kemudian lantainya dan pintunya juga. Oh iya, kemudian pada panel box atau panel utamanya ini terdapat 3 buah tombol ya untuk masing-masing lantai. Yang kiri adalah tombol untuk lantai 1, yang tengah lantai 2, dan yang kanan untuk lantai 3. Kemudian selain ada tombol, di sini juga saya menambahkan display. Display ini berfungsi untuk menandakan atau sebagai indikator keberadaan liftnya. Ketika sedang berada di lantai 1, maka displaynya juga akan menampilkan lantai 1 nanti. Kemudian ada tombol stop dan juga emergency. Langsung saja kita menuju ke programnya. Kita buat simulasikan. Oke, bisa kita lihat di sini untuk program utamanya adalah X1. Nilai X1 adalah untuk tombol pada lantai 1, kemudian tombol pada lantai 2 dengan alamat X2, kemudian tombol untuk lantai 3, tombol untuk lantai 3 sih yang ini, lantai 2, untuk tombol untuk lantai 3 dengan alamat X3, tombol untuk lantai 3 di kanan, kemudian tombol untuk stop alamatnya X4, tombol emergency alamatnya X5. Kemudian saya menambahkan 2 buah core di sungguhannya sebagai proteksi atau sebagai safety dengan alamat X6 dan X7. Kemudian untuk memori lantai satunya alamatnya X11, memori lantai 2 X12, memori lantai 3 X13. Ketika tombol lantai 1 kita tekan, maka akan menghidupkan memori lantai 1. Ketika tombol lantai 2 kita tekan, maka akan menghidupkan memori lantai 2. Ketika tombol lantai 3 kita tekan, maka akan menghidupkan memori lantai 3. Seperti itu. Kemudian pada program selanjutnya, ini adalah ketika memori lantai 2 nya on, artinya kita sudah menekan tombol lantai 2 nya. Ketika tombol lantai 2 nya atau memori lantai 2 nya on, maka akan menghidupkan memori 10 M10. Selain itu, M10 juga akan on atau aktif ketika trigger lantai 2 nya ini alamatnya X18 nya on atau kita tekan. Trigger lantai 2 ini adalah tombol call pada setiap lantai. Untuk X18 nya adalah tombol call pada lantai 2. Kemudian M10 ini adalah mekanisme up atau liftnya bergerak ke atas. Dia akan terhubung ke Y0, coil Y0 atau up, dimana up ini adalah mekanisme up atau naik pada elevator. Jadi ketika kita tekan lantai 2, tombol lantai 2 di sini, maka akan menghidupkan X12 atau memori lantai 2. Kemudian ketika X12 atau memori lantai 2 on, maka akan menghidupkan M10. Setelah itu ketika M10 hidup, maka lift akan bergerak ke atas. Kemudian pada baris selanjutnya, begitu juga dengan tombol lantai 3. Ketika kita menekan tombol lantai 3, maka akan menghidupkan memori lantai 3 dengan alamat X13. Setelah itu M11 akan on atau aktif. Ketika M11 aktif, juga akan menghidupkan Y0, maka lift akan bergerak ke atas. Selain itu, di sini juga trigger lantai 2 alamatnya X19 adalah tombol call pada lantai 3, juga akan menghidupkan M11. Kemudian pada baris selanjutnya adalah mekanisme turunnya lantai. Ketika X12 nya kita tekan, memori lantai 2 nya kita tekan, tombol lantai 2 nya kita tekan, maka akan menghidupkan memori lantai 2. Kemudian ketika sensor lantai 3 nya aktif, artinya lift sedang berada di lantai 3. Kemudian kita tekan lantai 2, kita pengen menuju ke lantai 2.
maka akan menghidupkan M12. M12 ini akan terhubung atau akan menghidupkan coil Y1, artinya down, artinya liftnya akan bergerak menuju ke bawah atau turun. Selain itu, ketika tombol call lantai 2 juga kita tekan dan lift sedang berada di lantai 3, maka liftnya akan turun menuju ke lantai 2. Lift, bagaimana kita tahu liftnya itu sudah sampai lantai 2, yaitu pada X15 ini. X15 ini adalah normally close, artinya tidak ada, artinya liftnya itu tidak sedang berada di lantai 2, seperti itu. Jadi ketika misalnya dia liftnya di lantai 3, kemudian bergerak turun ke bawah, kemudian sensor lantai 2 mendeteksi, maka liftnya akan berhenti di lantai 2, seperti itu. Kemudian pada baris selanjutnya adalah mekanisme turunnya lift. Namun ketika lift sedang berada di lantai 3 dan kita ingin turun ke lantai 1, di sini adalah X11, artinya memori lantai 1 atau tombol 1 kita tekan, kemudian lift sedang berada di lantai 3, sensor lantai 3 nya aktif, maka akan menghidupkan M13. Selain itu, ketika tombol call pada lantai 1 juga kita tekan dan lift sedang berada di lantai 1, sensor lantai 3 nya on artinya, maka juga akan menghidupkan M13. Ketika M13 nya on, maka Y1 juga akan on, artinya liftnya akan turun ke bawah. Kemudian pada baris selanjutnya, ketika memori lantai 1 on, artinya kita menekan tombol X1 atau tombol lantai 1, dan sensor lantai 2 nya on, artinya lantainya ini sedang berada di, liftnya ini sedang berada di lantai 2. Kemudian ketika sensor lantai 2 nya on, maka akan menghidupkan M14. Dan itu ketika trigger lantai 1 atau tombol call pada lantai 1 juga kita tekan dan sensor lantai 2 nya on, maka juga akan menghidupkan M14. M14 nya on, maka juga akan menghidupkan coil Y1 atau turun. Kemudian baris selanjutnya adalah mekanisme slow. Ketika sensor satunya aktif atau on atau mendeteksi lift, kemudian M11 nya ini off, X14, X15, X16 nya juga off, maka akan menghidupkan M15. M15 ini ketika M15 on, maka Y2 atau slow juga akan hidup. Mekanisme slow pada elevator akan on. Kemudian ketika sensor lantai 2 nya juga on, artinya lift mendeteksi, artinya sensor mendeteksi lift pada sensor slow 2 ini, dan M13, X14, X15, X16 nya ini off, maka akan menghidupkan M15. Kemudian saya juga menambahkan mekanisme ketika lift bergerak dari lantai 1 ke lantai 3, artinya M11 ini akan hidup. Ketika lift bergerak dari lantai 1, lantai dasar, dan dia naik ke lantai 3, M11 ini akan hidup. Kemudian ketika M11 ini aktif, maka sensor slow 1 ini tidak akan bisa menghidupkan M15 karena di sini bakal terputus. Walaupun sensor slow 1 pada elevator ini mendeteksinya adanya lift, namun karena M11 nya aktif, maka dia tidak akan terhubung ke M15, seperti itu. Jadi ketika lift dari lantai 1 dan diperintahkan langsung ke lantai 3, maka sensor slow 1 ini tidak akan mempengaruhi elevatornya, elevatornya tidak akan slow. Namun ketika dia berada di sensor slow 2 atau sensor slow 2 nya ini mendeteksi lift,
maka dia akan slow seperti itu. Kemudian ini adalah baris yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika M10, M11 nya adalah mekanisme up, kemudian M12, M13, M14 nya adalah pergerakan liftnya turun, kemudian M15 adalah mekanisme slow, kemudian baris selanjutnya adalah program untuk display ya, display keberadaan atau indikator keberadaan lift di mana itu. Contohnya ketika sensor lantai satunya aktif, artinya lift sedang berada di lantai 1, maka nilai D10 atau nilai indikator displaynya akan bernilai 1 atau ke 1. Ketika berada di lantai 2, maka dia akan bernilai 2. Ketika di lantai 3, maka dia akan bernilai 3. Kemudian baris selanjutnya adalah program untuk mekanisme buka tutup pintu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mekanisme buka tutup pintunya di sini saya mengganti dengan indikator lampu. Baris ini adalah ketika tombol call pada lantai 1 dengan alamat X17 kita tekan, nilai dan timer satunya dalam keadaan off, maka akan menghidupkan M20. Selain itu, ketika M13 dan M14 nya juga hidup, artinya M13 ini adalah pergerakan dari lantai 2 ke lantai 1. M13 ini, maaf, maksud saya dari lantai 3 ke lantai 1. Dari lantai 3 ke lantai 1, maka akan menghidupkan M13. Ketika M13 nya on, maka akan aktifkan M20. Kemudian lift akan bergerak atau bergerak turun ke bawah. Kemudian ketika lift sudah sampai ke lantai 1, maka sensor lantai 1 juga akan mendeteksi, akan on. Ketika on, maka indikator pintu 1 akan on, artinya lampunya akan hidup sebagai penanda bahwa pintunya itu sedang terbuka kemudian tertutup kembali selama T1 nya ini masih off, seperti itu. Ketika T1 nya ini on, dia sudah bernilai 100, maka akan terputus, maka pintunya maksud saya lampunya juga akan mati, yang menandakan pintunya sudah tertutup kembali. Begitu juga dengan indikator lampu pada lantai 2 atau mekanisme pintu pada lantai 2 ini. Ketika trigger lantai 2 atau tombol call pada lantai 2 ini dengan alamat X18 on atau ditekan, maka akan menghidupkan M21. Selain itu, ketika M10 dan M12 nya juga ditekan, juga akan menghidupkan M21. Kita lihat di sini M10 adalah pergerakan dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi misalnya liftnya sedang berada di lantai 1, kemudian kita tekan ke lantai 2, maka juga akan menghidupkan M21. Kemudian ketika M21 nya on dan sensor lantai 2 nya juga on, artinya liftnya sudah sampai di lantai 2, maka lampu indikatornya akan on selama 100 milisecond. Setelah 100 milisecond, timer 2 nya akan on, maka di sini akan terputus dan indikator pintu 2 nya dengan alamat D4 nya juga akan off atau mati. Begitu juga dengan indikator pada lantai 3, mekanisme pengganti buka tutup pintu pada lantai 3. Ketika trigger atau tombol call pada lantai 3 ditekan, maka M22 akan aktif. Selain itu, ketika M11 juga aktif, artinya lift sedang bergerak menuju ke lantai 3. Kemudian sensor lantai 3 nya aktif, artinya setelah dia bergerak ke lantai 3 kemudian sudah sampai dan sensor mendeteksi, sensornya akan on, maka indikatornya, lampu indikatornya akan on selama 100 milisecond sampai T3 nya on. Ketika T3 nya on, timer 3 on, maka indikatornya di sini akan terputus, artinya pintunya sudah tertutup kembali. Mungkin seperti itu penjelasan programnya. Langsung saja kita simulasikan di Factory.io
Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk membuat MX OPC-nya. OPC itu untuk mengkoneksikan simulasi dari PLC dan juga Factory I/O. Di sini saya sudah membuat tag untuk setiap alamat yang saya gunakan pada program saya. Langsung saja kita simulasikan. Baik, kita mulai simulasi. Mungkin yang pertama kita akan mengetes mekanisme call-nya dulu. Ketika tombol call ditekan, maka indikatornya ini akan menyala, artinya pintunya terbuka kemudian tutup kembali. Karena liftnya atau elevatornya sudah berada di lantai 1, maka harusnya dia akan langsung hidup. Oke, bisa kita lihat di sini sensor lantai 1-nya aktif, kemudian X17-nya adalah trigger lantai 2 ini, gitu kan. Oke, kita lihat di sini indikatornya aktif, artinya pintunya terbuka dan tertutup selama 100 milisekund. Situ. Kemudian kita tes call pada lantai 2-nya. Karena lift sedang berada di lantai 1, ketika kita tekan tombol call, maka lift akan bergerak ke lantai 2 terlebih dahulu. Ketika sudah sampai, baru indikatornya akan menyala. Kita tekan, liftnya akan naik ke atas. Kemudian indikatornya menyala. Itu kita coba di lantai 3 nya, kita coba ke lantai 3, panggil, lift akan bergerak ke lantai 3. Kemudian ketika kita call atau kita panggil lift yang sedang berada di lantai 3 ke lantai 1, maka dia akan turun ke lantai 1. Kemudian lampu indikatornya akan menyala. Itu baik, itu mekanisme call-nya. Kemudian kita akan mensimulasikan mekanisme send-nya atau perintah atau pengiriman. Kita tes, kita lihat dulu di sini displaynya atau indikatornya sedang berada di lantai 1. Artinya ketika kita tekan tombol lantai 1 tidak akan terjadi apa-apa. Namun ketika kita pencet tombol lantai 2, lift akan bergerak menuju ke lantai 2. Dan kemudian ketika sudah sampai, indikator akan menyala. Setelah menyala, kemudian mati, dan kita lihat di sini indikatornya sudah berada di lantai 2. Kemudian kita ingin bergerak ke lantai 3, maka lift akan bergerak ke atas. Kemudian ketika sudah sampai, indikator 3-nya akan menyala, artinya pintunya sedang terbuka kemudian tertutup kembali. Nah, kemudian mekanisme selanjutnya adalah ketika liftnya berada di lantai 3 dan kita ingin menuju ke lantai 2, ataupun kita ingin memanggil, saya ingin mengirim atau menuju ke lantai 1, ataupun kita ingin memanggil menggunakan tombol call ke lantai 1, maka sensor yang kedua ini, sensor slow 2 ini tidak akan aktif. Kita contohkan di tombol send pada lantai 1. Ya, kita lihat di sini tombol sensor slow-nya mendeteksi, tapi slow-nya tidak aktif. Namun pada mendekati lantai 1, sensor slow 1-nya aktif.
Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita ingin menuju ke lantai 3, sensor slow satunya ini tidak akan mempengaruhi apa-apa, artinya elevatornya akan bergerak dengan high speed. Namun ketika sensor slow-nya mendeteksi, barulah liftnya akan bergerak slow atau menghidupkan slow-nya. Contohkan, kita tekan tombol lantai 3, dia akan naik, sensor slow 1 mendeteksi tapi tidak slow, sensor slow 2 aktif, kemudian mekanisme slow-nya akan aktif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.